Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial yaitu cara merakit power ya, cara menyambungkan tune control ke power mini ya, power TDA 2004 teman-teman ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan komponennya ya teman-teman. Jadi ini power TDA 2004 driver mono ya teman-teman, modelnya seperti ini ya. Nah kalau teman-teman saya beli itu memang tidak ada kardus ya, melainkan hanya cuma ada plastik, pada saya cuma plastik gitu aja ya, tidak ada kardus TDA 2004, cuma hanya plastik gitu aja teman-teman, plastik di press gitu aja. Nah power TDA 2004 ini menggunakan tegangan 12 volt, namun bisa dikasih di 15 teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin dikasih 15 itu biasanya kan IC kan panas ya. Nah teman-teman bisa ganti heatsinknya, pendinginnya itu dengan pendingin yang lebih tebal, bisa bantu dengan kipas ya. Nah TDA 2004 ini teman-teman, bahwa TDA 2004 ini salah satu power mini yang memiliki tenaga lebih besar daripada TDA 2003 teman-teman. Nah teman-teman jangan kaget bahwa di TDA 2004 teman-teman bisa lihat ya. Nah kita bisa saya tunjukkan dulu. Nah di sini mungkin teman-teman hanya melihat bahwa bagian ini adalah speaker, di sini plus ya. Di sini tidak ada yang namanya ground sama positif, nggak ada. Bahwa TDA 2004 ini dia sudah sistem BTL, sudah di BTL dari pabrik. Jadi misalkan teman-teman menggunakan bolak-balik ya, plus minus plus dibolak-balik itu nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman mungkin memiliki TDA yang stereo, biasanya di stereo itu kalau dibalik plus antara min plus antara speaker kanan speaker kiri, jika ada semacam kayak suara yang kayaknya kayak suaranya kok apa ya, kayak janggal, teman-teman bisa samakan plusnya ke kanan, yang satunya lagi plusnya ke kanan. Misalkan speaker L plusnya di kanan, yang speaker R juga plusnya ke kanan gitu teman-teman bisa samakan ya, bahwa ini sistem BTL teman-teman ya. Jadi ini menggunakan IC ya TDA 2004 ya. Jadi TDA 2004 ini sama sebenarnya sama TDA 2004 sama sih teman-teman, hanya cuma 2004 sama 2000, tapi kalau IC-nya itu sama ya, sama gitu teman-teman ya, hampir sama lah gitu aja lah ya teman-teman ya. Jadi nah karena mungkin TDA 2004 hanya sablon 2004, tapi hampir sama teman-teman ya. Nah untuk inputnya di sini adalah input untuk pemasangan tune control. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pakai potensio aja tanpa tune control juga bisa teman-teman. Ini bagian inputnya, sedangkan ini bagian DC. Di sini menggunakan DC teman-teman, jadi bukan menggunakan AC. Meskipun di sini mungkin teman-teman lihat ada dioda, berarti kalau dengan harusnya AC kan. Nah nggak bisa teman-teman, ini harus menggunakan PSU DC. Teman-teman harus merakit sendiri PSU non simetris. Kalau nggak teman-teman nggak mau rakit sendiri, teman bisa beli adaptor yang outputnya 12 volt, maka itu bisa dipakai untuk di TDA 2004 ini teman-teman. Nah oke ya, sampai ini udah paham ya teman-teman. Nah terus saya menggunakan tune control juga mono ya teman-teman. Ini ada tune control mono, jadi tune control murah-murah seperti ini ya mereknya. Nah saya sudah menggunakan tune control mono, jadi nanti kita jumper untuk bagian tegangannya sama-sama. Ini juga menggunakan tegangan DC 12 volt teman-teman. Nah di sini adalah untuk bagian outputnya, di sini ini inputnya, bahwa inputnya di sini saya menggunakan jack RCA yaitu L sama R. Terus resistor yang saya gunakan untuk menjumper antara L sama R yaitu resistor, saya menggunakan resistor 2K2. Teman-teman bisa kasih resistor 2K2 aja. Jadi kalau 4K7 mungkin dia akan menurunkan suara input ya teman-teman, saya sarankan dikasih 2K2. Kalau misalnya resistor 1 kilo gimana ya, bisa sih, saya sarankan teman-teman kasih resistor. Kalau dikasih kabel seperti ini di jumper antara L sama R itu juga boleh, tapi saya sebenarnya lebih senang kalau teman-teman pakai resistor ya, biar ada pembatas gitu aja sebenarnya. Teman-teman bisa kasih 2K2 itu juga nggak apa-apa, bagus kalau 2K2 teman-teman ya. Oke, yang penting teman-teman bisa kasih resistor. Ini antara resistor 2K2 ditaruh di jalur L sama R, bagian input pada jack RCA yang bagian plusnya, sedangkan groundnya itu tetap sama di menggunakan kabel ground. Ini adalah inputnya ya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini ada inputnya. Nah oke ya, sampai ini sudah paham untuk bagian pengenalan tune control. Terus ini bagian yaitu adalah pada PSU nya atau PSU
non simetris ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini saya menggunakan dioda, masing-masing dioda cuma 1 ampere. Teman-teman bisa kasih 2 ampere atau 3 ampere ya teman-teman. Ini hanya contoh aja. Untuk bagian kaki yang ada silvernya di sini adalah dia akan mengeluarkan jalur positif ya, jika di sini dihubungkan dengan trafo pada AC trafo ya teman-teman. Jadi kebalik, kalau misalkan teman-teman pak jalurnya dari sini, dia akan mengeluarkan malah jalur negatif. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ya, seperti ini ya. Ini adalah teman-teman untuk bagian yang ada silvernya, cincin silver yang bagian di depan ini adalah masuk ke kaki pada elko positif seperti ini, sedangkan yang di belakang itu yang negatif nanti masuknya ke CT pada trafo. Saya menggunakan trafo yaitu 1 ampere. Teman-teman bisa pakai trafo 1 ampere atau 2 ampere untuk power mini TDA 2004 ya teman-teman. Oke, ini untuk langkah awal kita langsung pasang dulu bagian PSU ke trafo ya teman-teman, seperti ini. Nah seperti ini ya, nanti akan jadinya seperti ini. Nanti kita solder terlebih dahulu, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini adalah yang bagian ada lingkaran, ada cincin silver, ini bagian di kaki positif pada kaki elko ya teman-teman, bisa lihat nih diodanya. Nah teman-teman langsung tiru aja seperti ini ya. Nah, oke, ini saya solder terlebih dahulu ya teman-teman. Maka hasil finalnya, final pada PSU sama ke trafo jadi seperti ini. Saya menggunakan AC yaitu 12 volt, tegangan 12 volt nanti yang keluar itu. Saya menggunakan 12 volt CT. Dari 12 volt ini saya kasih elko, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini ya. Jadi ini untuk bagian PSU masuk ke trafo, masuk ke AC pada trafo ya. Jadi seperti ini, karena sebenarnya kalau belum dikasih PSU, misalkan masih trafo kosong seperti ini, dia masih mengeluarkan tegangan AC, belum DC teman-teman ya. Jadi harus dirubah dulu DC dengan yaitu dengan menggunakan dioda. Seperti dioda itu fungsi untuk menyarahkan tegangan yang merubah menjadi AC menjadi DC ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah oke, untuk elko nya sendiri saya menggunakan elko ini 2200 mikro 35 volt. Saya rasa cukup untuk 1 ampere, tapi teman-teman bisa kasih di atasnya itu juga boleh ya. Saya tadi lupa ya, ini elko nya belum saya tunjukkan. Elko nya adalah 35 volt 2200 mikro teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, oke, sampai sini udah selesai. Jadi kita pasang dulu untuk perkabelan pada powernya ya. Nah oke, ini saya memasang dulu kabel yang di bagian untuk tegangan ya, untuk suplai pada driver. Jadi suplai pada driver power mini TDA nya teman-teman bisa lihat ya, ini 12 volt ya. Jadi warna kabel warna hitam itu untuk bagian untuk negatif atau untuk groundnya ya teman-teman ya. Untuk groundnya sendiri saya taruh di bagian, saya kasih kabel warna hitam, sedangkan untuk positifnya sendiri saya kasih warna hijau seperti ini ya teman-teman. Nah terus ini bagian inputnya, sedangkan ini adalah untuk output speakernya ya. Jadi ini boleh teman diwakili karena memang outputnya tidak ada jalur negatif sama positif, jadi ini semuanya positif semua ya, bisa diartikan ini adalah positif semua. Dan ini menggunakan sistem BTL, jadi tenaganya lebih besar daripada yang tidak di BTL ya teman-teman ya. Untuk ini untuk sebagian output speaker kita langsung pasang aja sekalian ya, nanti saya pasang di belakang aja, di bawahnya sini ya, saya pasang di bawahnya sini aja. Nah maka seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah pemasangan, saya taruh di bawahnya aja seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini saya menggunakan terminal jack jepit ya, terminal jack jepit untuk speaker untuk nanti. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah oke, terus kita pasang dulu bagian untuk input ya. Input adalah bagian dari output tune control ke input pada power mininya ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah untuk inputnya, saya pasang di belakang aja, bahwa di sini adalah groundnya, di sini ada plusnya ya, plus pada input ya. Input untuk tune control saya pasang dulu ya teman-teman. Nah ini adalah proses pemasangan input ya, input dari tune control
ya, input dari driver, terus outputnya itu dari tune control. Teman bisa lihat ya, ini adalah output dari tune control. Kita masukkan ke input pada driver seperti ini. Ingat teman-teman ya, positif sama groundnya itu jangan sampai kebalik ya. Jadi untuk positifnya di sini udah ada kotak, yang kalau di sini adalah groundnya sama yang di sini. Teman-teman jangan lupa jangan sampai keliru ya. Nah, kalau keliru malah nanti gak berbuat bunyi teman. Nah, seperti ini saya taruh di bawahnya seperti ini. Seperti ini ya, ini bagian ground, ini bagian positif, dan bagian sini bagian ground, sini bagian positif ya. Oke, sampai ini udah selesai ya. Jadi untuk langkah ini udah selesai, jadi hanya tinggal proses pemasangan bagian ke pemasangan bagian dari bagian itu loh teman-teman, untuk tegangan ya semua, untuk supply masing-masing. Saya jumper gini aja ya teman-teman, saya jumper jadi satu. Jadi kita solder terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, ini saya tunjukkan terlebih dahulu, kita perdekat terlebih dahulu. Ini udah selesai ya, jadi ini tinggal tes saja. Nanti akan saya tes pakai speaker 4 in ya, tanpa box, komponen speaker 4 in tanpa box ya. Dan speaker saya memiliki watt maksimum 40 watt ya teman-teman. Jadi tenang aja, meskipun speaker 4 in tapi kuat. Untuk TDA 2004 ini sangat mumpuni teman-teman ya. Jadi ini adalah hasil finalnya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.